Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hormat kepada Dewan Juri Penilai Lomba Debat Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andika Putra daripada SMA Negeri 63 Jakarta. Izinkan saya untuk menyampaikan mosi yang sedang kita perdebatkan kali ini ialah Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Maka definisi yang ingin saya sampaikan adalah menarik diri dari politik adalah salah satu sikap yang tidak bermoral. Argumen yang ingin saya sampaikan adalah tentunya sebagai warga negara saya sangat percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab yang tentunya kita memiliki kewajiban moral untuk terlibat dalam proses pembangunan sebuah bangsa, yang dimana sebuah politik tentunya memiliki visi misi dalam pembangunan sebuah bangsa. Politik mempengaruhi kehidupan kita secara tidak langsung, termasuk kebijakan-kebijakan politik yang disampaikan atau undang-undang dan pengambilan keputusan penting lainnya dalam pembangunan sebuah bangsa. Dengan menjadi apatis atau tidak peduli dalam proses pembangunan sebuah bangsa, yang dimana pastinya kita akan menolak atau ikut serta dalam membentuk masyarakat yang lebih baik dan berkontribusi pada perubahan positif. Tentunya itu akan mengancam sebuah masa depan bangsa atau sebuah negara Indonesia. Misalnya saja kita tidak peduli atau acuh atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar, itu tentunya akan membuat kita tidak percaya bahwa lingkungan masa depan kita akan baik-baik saja. Maka argumen yang ingin saya sampaikan adalah dampak pada generasi mendatang. Mengapa demikian? Saya sangat percaya bahwa keputusan politik saat ini akan membentuk masa depan kita. Mengapa? Kebentukan masa depan kita ini tentunya dengan menjadi apatis. Mengapa apatis? Menjadi apatis terhadap sebuah politik, menjadi orang yang tidak peduli akan sebuah konsekuen politik. Tentunya ini akan mengabaikan isu-isu penting yang terjadi pada perubahan iklim atau hak asasi manusia, atau bisa saja kebijakan-kebijakan pada pendidikan nantinya. Hal ini dapat memiliki dampak negatif jangka panjang bagi anak cucu kita nantinya. Serta hal ini dapat membatasi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup nantinya. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah orang-orang yang apatis, orang-orang yang tidak peduli akan pembangunan sebuah bangsa adalah orang-orang yang mengetahui bahwa sesuatu atau apa yang ia lakukan itu salah, maka ia tetap melakukannya. Mengapa? Karena orang-orang yang apatis atau tidak bermoral namun mengetahui bahwa sesuatu itu adalah hal yang salah, tentunya itu akan menjadi sebuah kelemahan karakter bagi sebuah bangsa dan negara. Di Indonesia, kita mengetahui bahwa landasan hukum kita, landasan negara kita adalah Pancasila, yang dimana menjadi kelemahan karakter, menjadi orang yang tidak percaya akan sebuah partai politik, itu tentu akan merusak identitas suatu bangsa. Dengan mengetahui sesuatu hal yang sudah, namun tetap kita lakukan bahwa hal tersebut salah, tentunya itu akan menunjukkan bahwa ketidakkepedulian etis ada terhadap suatu bangsa tersebut, keegoisan, kekurangan empati, dan tentunya akan menjadi kelemahan karakter yang dapat merusak seseorang itu dalam memilih atau menentukan nasibnya bagi suatu bangsa dan negara. Dan tentunya ini akan merusak moral bagi bangsa Indonesia jika rakyatnya saja itu apatis, jika rakyatnya saja itu tidak peduli pada pembangunan sebuah bangsa. Jika orang yang peduli, ia akan turut bersama membangun sebuah bangsa. Namun jika orang yang tidak peduli, orang yang apatis, orang yang cuek, orang yang tidak bermoral, dia tentunya tidak memiliki rasa tanggung jawab, dia tentunya tidak memiliki rasa moral, dan tentunya dia memiliki kelemahan karakter dalam membangun sebuah bangsa. Tentunya itu akan merusak identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah politik oligarki. Mengapa saya membahas dan mengangkat tentang politik oligarki? Tentunya di Indonesia, yang sama-sama kita ketahui, jika kita menjadi warga negara yang acuh atau apatis, itu sama saja kita membiarkan politik oligarki, politik dinasti itu merajalela di Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, teman-teman? Dengan membiarkan banyaknya orang yang apatis, tidak menutup kemungkinan bagi suatu bangsa bisa menerapkan sistem oligarki. Sebuah sistem politik yang dimana diatur oleh segelintir orang. Tentunya ini akan menjadi sebuah tanda bahwa kehancuran politik itu ada, teman-teman. Hal itu tentunya sangat merusak moral bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena bangsa Indonesia dibangun atas dasar Pancasila. Bangsa Indonesia dibangun atas dasar dan kepercayaan bahwa bangsa Indonesia dibangun oleh orang-orang yang ingin membangun, orang-orang yang peduli akan sebuah bangsa, dan orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab untuk membangun sebuah bangsa. Jika hal tersebut terjadi karena banyaknya orang-orang yang apatis, maka nasib sebuah bangsa sangat diperhitungkan. Maka nasib sebuah bangsa akan dipertanyakan, akan dikemanakan Indonesia setelah ini. Maka
Karena kita akan membuat politik oligarki dan politik dinasti merajalela di Indonesia. Tentunya itu tidak akan mencerminkan sebuah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila, yang dimana pemimpin-pemimpin kita terlebih dahulu telah menerapkan politik yang adil bagi bangsa Indonesia untuk segera membangun politik yang aman, sejahtera, dan politik yang bisa membangun rakyat tentunya. Menjadikan orang-orang acuh, orang-orang pasif, orang-orang yang tidak peduli atau apatif kepada pembangunan sebuah bangsa. Tentunya ia tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Tentunya ia tidak mempunyai rasa dalam membangun sebuah bangsa atau rasa sebagai kewarganegaraan masyarakat Indonesia, yang dimana tentunya itu akan merusak moral bangsa Indonesia. Jika kita kembali berpendapat bahwa politik adalah urusan pemerintah, maka kita tidak akan pernah tahu partai politik mana yang akan mempunyai dampak positif dalam pembangunan di Indonesia. Maka menjadi acuh atau tidak peduli dalam sebuah pembangunan bangsa tidak akan dipertanyakan itu. Mengapa demikian? Jika kita memilih sebuah partai politik yang acuh, jika kita sebagai warga masyarakat tidak mempunyai kepedulian, tidak mempunyai moral dalam pembangunan sebuah bangsa, tentunya menjadi acuh dalam memilih politik mana yang akan kita pilih nanti, tentunya itu akan berdampak besar. Mengapa demikian? Karena melalui politiklah kita mengetahui pemimpin-pemimpin bangsa kita nantinya. Karena di Indonesia, seorang yang bisa menjadi seorang pemimpin pertama Indonesia itu berasal dari partai politik. Jika masyarakat memilih sebuah pemimpin yang tidak tepat, pemimpin yang tidak peduli kepada sebuah bangsa, atau orang-orang yang pasif, apatif pada sebuah bangsa, itu maka akan dipertanyakan teman-teman. Akan dikemanakan nasib bangsa Indonesia? Akan dikemanakan nasib bangsa Indonesia jika kita menjadi orang yang apatif, orang yang tidak peduli, orang yang sangat acuh dalam pembangunan sebuah bangsa? Mengapa demikian? Karena hal-hal itulah yang akan menjadi sebuah tanda tanya. Mengapa dalam pembangunan sebuah bangsa diperlukan orang-orang yang peduli? Karena jika kita tidak percaya bahwa orang-orang itu pasif, orang-orang itu tidak peduli, maka akan dikemanakan nasib bangsa Indonesia setelah ini? Maka akan dikemanakan nasib bangsa Indonesia setelah ini? Maka akan dikemanakan orang-orang yang tidak peduli pada bangsa dalam pembangunan sebuah bangsa tentunya. Terima kasih. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.